khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Betul begitu ya Mbak Gloria? Dulu badan saya masih bacanya. Ini ada yang dari manajemen dakwah ada lebih pintar ya. Nah, dari satu ayat itu saja ini sudah ada perintah dari Allah bahwa manusia itu diciptakan untuk hidup berpasangan. Ya, maka alhamdulillah bersyukur sekali kepada Allah. Pagi hari ini saya melihat wajah-wajah yang ceria, ya, bersenang hati, ya, akan menghadapi hari H pernikahan yang tidak lama lagi dengan konsep berpasangan atau azwajain. Azwajah bahasa Arab ya, azwajah. Nah, pasangan ini secara namanya ya beda jenis ya, jadi tidak yang sejenis, tidak juga yang menyendiri ya. Banyak kan orang-orang yang malas untuk menikah, inginnya sendiri aja, biar gak banyak tanggungan, gak banyak beban hidup ya, apa-apa dinikmati sendiri, akhirnya hidupnya jomblo gitu ya. Betul bahasanya jomblo. Kira-kira itu pilihan yang baik kan? Itu bukan pilihan yang tepat, karena Allah sudah ya menegaskan hidup kita untuk berpasangan pada saatnya kita ketemu jodoh kita masing-masing ya. Mas Denny ketemu Mbak Dia di mana tadi? Juga ya. Mbak Devi ketemu dengan Mas Dimas ya. Juga insya Allah itu bagian dari rahasia Allah terkait soal jodoh. Jadi bersyukurlah. Jadi sebagai hamba Allah. Yang kedua, di situ ada tujuan ya menikah. Ini bahasanya dalam satu paket lintas kumu ilaiha. Betul sekali. Harapan orang menikah itu setelah menikah kira-kira apa? Mas Didik. Kalau menurut panjangnya mungkin yang sudah ditulis tadi, setelah menikah itu pinginnya seperti apa gambarannya tujuan menikah? Saling melengkapi ya satu sama lain. Cukup begitu? Ya. Halo Mas Hafid, gimana Mas? Oh iya, kembaran baru ya, keluarga baru yang bahagia gitu ya. Oke, kalau dari Mas kalian? Yang turunan ya, dengan kata-katanya yang sah gitu ya. Baik. Dari jawaban teman-teman tadi, sekali nanti akan terangkum di dalam satu paket. Lintas kemungkinan tadi berasal dari kata-kata apa? Sakinah. Sakinah itu kalau dari Mbak PPL apa Mbak? Sakinah Mbak? Pengertiannya mungkin dari bahasa Arab sudah pernah diterjemahkan ya. Ini ada tenang, gitu ya. Ada damai. Tapi apakah kalau sudah menikah itu tidak ada masalah? Kira-kira? Iya, banyak yang malah. Nah, maka konsep sakinah itu bukan berarti menikah itu kemudian tidak punya masalah. Tapi bagaimana sakinah itu ketenangan yang sifatnya dinamis. Jadi setiap hari bekerja, ya, bergaul suami istri itu masalah muncul bisa diselesaikan bersama. Mungkin sedikit konflik tapi tidak menjadikan satu keretakan dalam rumah tangga. Jadi bisa semua bergandeng tangan, ya, bermusyawarah, berkomunikasi secara baik, ya, selesai masalah itu. Nah, jadi sakinah. Kemudian ditambah paketnya apa? Mawaddah, gitu ya. Nanti ada rahmah. Nah, jadi tiga kata inilah yang diharapkan oleh setiap pasangan pengantin akan dicapai dalam perjalanan pernikahan beberapa tahun ke depan, ya, bisa di usia 5 tahun, 10 tahun, 15, 20, bahkan 50 tahun masih bisa bersama-sama, ya, membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Di sini ada cinta kasih dan kasih sayang. Ini hampir mirip tapi sedikit berbeda, ya. Jadi kalau mawaddah itu biasanya
mengatur ya pembagian pasangan. Nah, kalau almarhum ini nanti biasanya sudah dalam keluarga yang lebih komplit, sudah ada anak-anak di situ, ya, ada dinamika yang lebih lengkap dalam kehidupan rumah tangga. Maka waktu ini akan ya dengan sendirinya dirasakan oleh pasangan suami istri. Kalau sekarang masih berdua jadi masih belum apa istilahnya belum bisa mencapai yang dua berikutnya. Tapi semua bisa diupayakan bersama. Nah, kemudian dari surat Al-Muharram itu diakhiri dengan kalimat Inna fi dzalika laayatin liqaumi yatafakkarun. Jadi semuanya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang kita makhluk Allah yang paling mulia memberikan akal pikiran yang normal gitu ya, sehingga berniat terikat ya, tidak ada kelainan, tidak ada gangguan, tidak ada disorientasi seksual dan seterusnya. Ya, alhamdulillah ini menjadi satu dari tanda-tanda atau ayat-ayat kekuasaan Allah. Jadi yang pertama, mari kita bersyukur. Nah, setelah surat Al ayat 21 ini, yang perlu saya sampaikan berikutnya adalah ada untuk membangun fondasi rumah tangga yang kokoh itu ada 4 pilar. 4 pilar ini sudah saya sampaikan. Yang pertama, ya, hidup berpasangan sudah. Hidup berpasangan dalam ikatan pernikahan. Jadi tidak ada istilah sama eleven atau kumpul-kumpul atau kumpul apa. Ya, jadi mohon diwaspadai di lingkungan kita semua, jangan sampai ya ada pasangan-pasangan yang apa istilahnya tidak terikat oleh pernikahan, tapi mereka tetap hidup bersama. Ini masyarakat harus tangkap juga ya. Jadi bisa dilaporkan ke perangkat setempat supaya tidak mengotori kehidupan masyarakat. Ini perlu dari lagi semoga mereka pasangan yang tidak bermasalah. Kadang-kadang sudah punya istri masih ganggu istri orang. Kemudian yang kedua adalah misakon walido. Ini bahasa agama. Misakon walido ini artinya adalah ikatan atau perjanjian yang kokoh. Jadi nanti mas yang bertindak sebagai suami akan duduk berhadapan dengan penghulu dan wali, ya, baik itu ayah atau saudara kandung, untuk menerima ucapan ijab ya mas ya. Mohon disiapkan mentalnya, besar bumi, jeblok, malas mapun. Nanti dari penghulu akan menyiapkan dari kertas, tinggal dibaca saja, tidak perlu dihafal, nanti malah blank di tengah jalan ya. Nah itu jadi ucapan jenengan ya dalam bahasa kabulnya itu kan kalau dari wali namanya ijabnya, tapi kalau yang menerima kalau suami itu adalah kabulnya. Saya terima nikahnya dan seterusnya dengan mas kawin tunai, gitu ya. Nah ini adalah satu kata-kata yang luar biasa yang menjadikan yang namanya musafir menghalalkan hubungan. Jadi kalau ucap kabul akan dilaksanakan maka sudah pasangan bersih. Guna libasilaku wa antum libasilaku. Jadi ibarat suami istri itu kayak pakaian, gitu ya. Pakaian itu ya menghiasi tampilan kita, untuk menutupi aurat kita, gitu ya, menutupi aib kejelekan kita. Tapi juga sesekali kita buka untuk membuka pintu komunikasi, keterbukaan antara suami dan istri. Jadi kalau sudah nikah kan, kamu buat teman sendiri. Mungkin sama kali atau saya gitu ya, apa tuh panggilannya. Jadi jangan sampai sudah menikah kok masih belum ada rasa sayang kan. Kemudian pilar yang ketiga adalah muasyarah bil ma'ruf. Nah ini terkait dengan saling memahami itu tadi ya, bahwa orang sudah menikah itu seharusnya paham, saya sebagai suami hak saya ini, kewajiban saya ABCD, termasuk soal nafkah, itu harus paham betul. Karena kalau sudah menikah kok masih harus selalu diingatkan atau
malah tidak paham, itu akan merepotkan. Seringkali menjadikan istrinya atau pasangannya itu menjadi kecewa. Mudah-mudahan tidak akan seperti itu pada pasangan yang hari-hari ini ya. Jadi saling memahami dalam hubungan pergaulan suami istri yang baik. Jadi muasyarah bil ma'ruf itu maknanya hubungan pergaulan relasi suami istri yang baik, seimbang ya. Tidak ada yang istilahnya terbebani atau kemudian bisa jadi salah kaprah karena dalam arti seharusnya tanggung jawab atau kewajiban nafkah itu di tangan suami. Berapapun penghasilan suami, monggo istri tugasnya mengelola, mencari sebagai partner, sebagai ya ibu rumah tangga nantinya. Jadi bukan sebaliknya. Karena mentang-mentang istri bekerja penghasilan lebih besar, ya, kemudian berlaku apa istilahnya tidak hormat kepada suami. Itu yang baik ini jangan sampai. Berapapun penghasilan suami Anda saat ini, misalnya di tahun-tahun pertama pernikahan masih segitu aja gitu ya. Satu, kalian harus tetap bersyukur. Yang kedua, berikan motivasi supaya penghasilan itu bisa meningkat, ya. Bahkan kalau bisa membantu bagaimana cara supaya pendapatan ekonomi keluarga ini semakin bertambah. Nanti sudah ada anak 1, 2, 3 dan seterusnya, maka kebutuhan keluarga otomatis akan meningkat. Nah, itu harus berlaku atau berbanding lurus gitu ya. Kemudian juga paham apa yang menjadi hak-haknya. Suami paham hak istri, ya, dilindungi, disayangi, dicintai, ya, diberi nafkah dan seterusnya. Begitupun istri, kewajibannya pada suami harus taat, gitu ya, taat dalam koridor kebaikan, kebenaran, bukan dalam soal yang tidak baik. Kemudian juga memberikan pelayanan dalam tanda petik, ya. Jadi ada kebutuhan-kebutuhan khusus seorang suami yang hanya diketahui atau dipahami oleh istrinya, bukan orang lain. Ya, paham maksud saya ya? Jadi sinyalnya harus kuat ya, Mbak ya. Jadi kalau sinyalnya ya tidak kuat, nanti kadang-kadang pas suami butuh, ya, istri ternyata sedang off, gitu ya. Baik off secara bulanan maupun off dalam arti lagi nggak mood, lagi bad mood atau lagi nggak gitu ya. Nah, maka bersama-sama kedekatan emosi, kemudian gairah ya, dan juga komitmen ini harus dijaga dan dirawat bersama, bahkan setiap hari dipupuk dan terus ditingkatkan. Dan yang terakhir adalah pilar yang harus kita ketahui untuk membangun fondasi keluarga sakinah rumah tangga yang kokoh itu adalah adanya musyawarah. Ya, jadi musyawarah perlu dibiasakan. Sekecil apapun persoalan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, kalau lewat musyawarah itu akan bisa memberikan kepuasan bagi masing-masing pihak. Tapi kalau kemudian dari awal sudah sakar itu pokoknya ngerti beres, ya tahu-tahu di belakang muncul banyak masalah, baik keuangan ya dan lain-lain, pertemanan ya. Mohon setelah menikah biasakanlah untuk musyawarah. Ya mungkin kalau mendesak tidak harus ketemu, lewat WA gitu ya. Yang khusus tentu ya, bukan WA grup ya. Jadi apa masalahnya selesaikan bersama berdua, insya Allah itu akan lebih maslahat. Ku teringat hati yang bertabur mimpi, kemana kau pergi cinta. Perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkanlah hati cinta.